Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya, sehat? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Wah, hebat ya, semangat ya. Semangat 45 ya. Silakan seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kalian berdiri terlebih dahulu ya. Bapak akan mengecek kerapihan dan kebersihan kelas. Silakan lihat, tengok kiri kanan ya. Depan belakang barangkali masih ada sampah dan tentunya pakaian nih ya harus rapi. Ajis, udah rapi ya? Masukkan. Ya, kalau sudah rapi, silakan untuk menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silakan untuk Ais memandu lagu 17 Agustus. Membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung ada, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan duduk kembali. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa terlebih dahulu kita diberikan kelancaran ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Amin. Bapak absen. Arya, Dian, Ois, Paris, Helpi, Mira, Muhammad Aziz, Muhammad Wapa, Nilam, Ulpi, sakit ya. Jadi dari 10 orang 9 hadir, 1 sakit ya. Semoga Ulpi yang sakit segera diberikan kesembuhan dan bisa bergabung kembali bersama kita. Amin ya Allah ya Robbal alamin ya. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak di mata pelajaran ekonomi bisnis ya. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari bentuk badan usaha ya. Nah, kemarin minggu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Silakan. Tentang identifikasi badan usaha. Identifikasi badan usaha ya, betul. Jadi untuk pertemuan saat ini, setelah pertemuan kemarin kita telah mengidentifikasi berbagai macam bentuk badan usaha, langkah selanjutnya kita menganalisis badan usaha yang kemudian nanti dari beberapa jenis badan usaha tersebut kita pilih salah satu ya yang sekiranya bisa digunakan oleh kita ya ketika kita akan membuka suatu usaha dengan cara kita mengkaji, menganalisis kelebihan, kekurangan, manfaat dan sebagainya ya. Nah,
Bapak akan menayangkan gambar terlebih dahulu ini untuk memantik ya kalian dalam memulai pembelajaran. Nah, dari gambar di depan yang kalian lihat itu ada gambar apa? Ya. Apa, Pak Is? Toko plastik dan Bank BRI ya. Nah, ini ada dua gambar ya. Nah, dari dua gambar ini kalian bisa membedakan tidak? Bisa. Silakan, siapa yang bisa membedakan? Mira. Toko plastik mah perseorangan swasta, Ya. BRI mah milik negara. Ya. Ada lagi? Silakan. Silakan, Helpi. Sama. Apa sama? Guys. Toko plastik milik perseorangan, Bank BRI, BUMN. Iya. Berarti kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis badan usaha. Mana badan usaha milik swasta, mana badan usaha milik negara. Betul ya apa yang disampaikan oleh Mira, oleh Eis, oleh Helpi. Jadi untuk toko plastik ini merupakan salah satu contoh badan usaha milik swasta ya. Sementara kalau Bank BRI adalah badan usaha milik negara, pemerintah pusat dalam hal ini ya. Nah, dalam setiap pembelajaran itu tentunya mempunyai manfaat ya. Setiap materi yang disampaikan oleh guru ya, itu pasti ada manfaatnya ya. Nah, begitupun dengan kita mempelajari badan usaha. Tentu ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya salah satunya ketika kalian nanti diskusi ya. Setelah diskusi kalian diwajibkan untuk memilih salah satu badan usaha yang sekiranya dapat dipakai, dapat dijalankan oleh kita ya, yang cocok dengan kondisi lingkungan sekitar dan cocok juga dengan potensi yang kita miliki. Nah, nanti ketika kita keluar dari SMK ya, mungkin kan dari 10 orang ini atau 9 orang karena salah satu sakit ya, ada yang melanjutkan kuliah, ada yang bekerja di PT-PT atau di perusahaan, dan ada juga yang berwirausaha. Nah, itu kan sering Bapak sampaikan ya, karena output daripada SMK itu adalah dikenal dengan istilah BMW ya, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Ketika kalian memilih ya untuk memutuskan berwirausaha, salah satu manfaatnya ini nih. Wah, dulu pernah belajar bersama Pak Peri ya, memilih salah satu jenis badan usaha. Nah, itu bisa dijadikan suatu pegangan, bisa dijadikan suatu acuan ketika kalian memulai suatu usaha. Nah, itu salah satu manfaatnya ya. Yang kemudian selanjutnya tujuan daripada pembelajaran hari ini ya, setelah kemarin kita mengidentifikasi ya ciri-ciri dari badan usaha, kemudian Bapak juga sudah menjelaskan definisi ya, fungsi badan usaha. Nah, untuk hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian menggunakan pendekatan saintifik, kalian ini diharapkan mampu menganalisis ya, mampu menganalisis bentuk badan usaha. Setelah kalian mampu menganalisis bentuk badan usaha, kalian juga diharapkan mampu memilih ya jenis atau bentuk badan usaha yang sesuai dengan perekonomian Indonesia, sesuai dengan lingkungan sekitar, dan sesuai dengan potensi yang kita miliki ya. Nah, selanjutnya untuk sumber pembelajaran seperti biasa ini bisa diperoleh dari buku paket yang sudah kalian pegang, kemudian bisa juga dari bahan ajar ya yang sudah Bapak berikan juga, kemudian bisa juga melalui internet ya. Tentunya materinya harus relevan ya dengan materi pembelajaran ya. Nah, itu bisa menjadi sumber belajar untuk kalian ya. Nah. Adapun untuk langkah pembelajaran ya dalam pembelajaran hari ini
Dikarenakan tadi di awal Bapak sampaikan bahwa model yang Bapak gunakan adalah problem based learning, ya, yaitu belajar berbasis masalah. Nanti Bapak akan menayangkan video yang menjadi bahan, ya, bahan diskusi untuk kalian. Setelah itu kalian berkelompok, ya, berkelompok. Kemudian Bapak akan berikan LKPD, ya, sebagai bahan untuk mengerjakan permasalahan yang sudah ditampilkan di video tersebut, ya. Nah, ini ada 9 orang, Bapak rasa cukup 2 kelompok lah, ya. Jadi ada satu kelompok yang 5, satu kelompoknya lagi ada yang 4, ya. Nah, setelah itu, setelah kalian diskusi, ya, mengerjakan LKPD yang Bapak berikan, kemudian kalian mempresentasikan dari masing-masing kelompok tersebut. Nanti kelompok yang lain itu memberi tanggapan, ya, bisa bertanya, bisa menyanggah, bisa menambah dan sebagainya. Jadi Bapak harap diskusinya itu berjalan cukup interaktif, ya. Semuanya terlibat aktif, ya, dalam mempresentasikan maupun dalam menanggapi. Untuk selanjutnya penilaian yang Bapak berikan, ya, atau penilaian yang Bapak pakai untuk menilai kalian sebagai peserta didik itu melalui 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Jis, jangan bergurau, ya. Silakan fokus, ya. Jadi ada berapa aspek? Ada 3, ya. Nah, adapun untuk sikap itu nanti Bapak nilainya dari bagaimana nih sikap kalian sesama teman sebaya, ya. Nah, sikap kalian terhadap guru, ya. Nah, kemudian untuk pengetahuan Bapak akan memberikan pertanyaan, ya, PG, nanti di akhir pembelajaran memberikan post test dengan masuk ke link Google Form yang nanti akan Bapak share di grup, ya. Nah, adapun untuk keterampilan penilaiannya adalah bagaimana nih kalian mempertanggungjawabkan hasil diskusinya, ya. Nah, kemudian bagaimana juga kalian cara menanggapi, ya, memberikan pertanyaan, ya. Nah, itu yang Bapak pilih, ya, aspek keterampilan. Sudah jelas, ya? Ya. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke kegiatan inti, ya. Bapak akan menampilkan video. Ini menjadi salah satu bahan, ya, bahan untuk kalian berdiskusi nantinya menyelesaikan suatu permasalahan, ya. Jadi silakan simak dengan baik, ya. Dan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Badan usaha sering identik dengan perusahaan. Sejatinya, badan usaha dan perusahaan adalah sesuatu yang berbeda. Badan usaha merupakan lembaga yang berbadan hukum atau memiliki keabsahan secara hukum. Sedangkan perusahaan merupakan tempat aktivitas dari badan usaha tersebut untuk melakukan operasional kegiatannya. Jenis-jenis badan usaha. Secara teori terdapat 2 jenis badan usaha. Pertama, state capital, dan yang kedua, private capital. State capital merupakan badan usaha yang modalnya itu sorot atau keseluruhan jelas dimiliki oleh negara. itu Dan private capital merupakan badan usaha yang itu karena itu kan tuh dimiliki oleh swasta atau keseluruhannya dimiliki oleh swasta. Di Indonesia, private capital terbagi menjadi 2 kelompok, yakni BUMN dan BUMD. BUMN atau badan usaha milik negara merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya atau keseluruhan modalnya dikuasai oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Sedangkan BUMD adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya atau keseluruhan modalnya dikuasai oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini bisa
bisa berupa pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi dan pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten. Bentuk-bentuk badan usaha. Secara umum, preferred capital ataupun state capital, baik BUMN ataupun BUMS, memiliki 5 bentuk. Pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan sebuah perusahaan yang memiliki badan hukum secara formal yang dimiliki oleh seseorang yang dikelola secara sederhana dan sepenuhnya sangat tergantung kepada pemilik perusahaan. Perusahaan perseorangan sebagian besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan kecil yang bersifat sebagai usaha kecil, mikro, dan menengah. Dalam prakteknya, tidak ada satupun BUMN yang berbentuk perusahaan perseorangan atau perusahaan besar yang memiliki bentuk perusahaan perseorangan. Firma. Firma merupakan badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan aktivitas bisnis secara bersama-sama. Semua anggota firma terlibat aktif untuk melaksanakan kegiatan usaha. Ciri utama dari firma adalah modal berasal dari anggota firma. Tanggung jawab atas perusahaan bersifat penuh. Artinya jika terjadi kerugian pada perusahaan, Bapak rasa cukup ya kalian menyimak video yang sudah Bapak tampilkan. Ini menjadi salah satu bahan diskusi kalian ya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada video tersebut. Jadi silakan kalian untuk berkelompok ya. Silakan berkelompok sesuai dengan kesepakatan minggu kemarin juga, kelompoknya masih sama ya. Silakan berkelompok. Ingat itu. Jadi, iya kali ya. Adit. Ayah dosen. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Itu Pak Arisnya juga nggak aktif Bu ya? Dari pagi saya subuh, saya itu belum checklistnya baru 1 aja Bu. Oh iya. Ya Bu, ini mau lanjut? Ya. Ya Pak. Di dia. Dia. Oh, silakan. Arim. Udah ya. Kalian sudah duduk berkelompok. Ini Bapak kasih LKPD-nya. Silakan untuk diisi LKPD tersebut. Diskusikan bersama teman-teman kelompok. Nanti setelah selesai Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit. Presentasikan ke depan ya. Kalau ada yang tidak dipahami silakan tanyakan ya. Coba bari ngariung jadi. Bagaimana? Sudah dikerjakan? 80%. Ya. Ada kendala nggak? Nah ini jadi kalian harus menganalisis kekurangan dan kelebihan ya daripada semua jenis bentuk badan usaha ya. Tadi kan ada BUMN, ada BUMD dan ada BUMS. Nah kalau untuk BUMS kan itu ada PT, ada CV, ada firma, ada perusahaan perseorangan dan ada juga koperasi. Nah itu dianalisis ya kelebihan dan kekurangannya. Nah setelah dianalisis oleh kalian, nanti kalian pilih nih kiranya perusahaan apa nih yang akan kita lakukan di kemudian hari ya untuk menjalankan suatu usaha apakah PT, apakah CV, apakah perseorangan atau BUMN ya. Jadi kaji terlebih dahulu ya kekurangan dan kelebihannya. Di mana ini kelompok ini? 50% Pak. Ada kendala berarti? Tidak Pak. Ya. Lagi dicatat doang. Ya, tapi paham kan yang harus kalian kerjakan?
Jadi dari sekian jenis badan usaha itu kalian harus dianalisis kelebihan dan kekurangannya, ya. Nah, nanti setelah dianalisis kelebihan kekurangan, kalian pilih salah satunya saja yang dijadikan apa? Yang dijadikan nanti ketika kita akan memulai suatu usaha. Ya, bisa perusahaan perseorangan, bisa CP, bisa firma, ya. Jadi diskusikan nih, ya, rempung bersama, ya. Nanti presentasikan. Bisa dipahami, ya? Ya. Udah selesai? Udah, ya? Karena sudah 20 menit berjalan. Kalau sudah, silakan kalian untuk menyajikan hasil diskusinya, ya. Presentasi ke depan. Bapak tunjuk aja kelompok yang terlebih dahulu tampil adalah kelompok Arya, ya, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok ini silakan simak dengan baik, dan kalau ada yang kurang dipahami pertanyakan, ya. Sebagaimana tadi Bapak sampaikan di awal, bahwa penilaian keterampilan itu diambil dari kegiatan presentasi ini, ya. Jadi baik si pemateri, ya, maupun di sini siapa penanya, ya, atau audiens, ini harus sama-sama aktif, ya. Yang ini harus bisa mempertanggungjawabkan, kelompok pemateri, audiens juga harus aktif, ya, dalam memberikan tanggapan, menyanggah maupun menambah, ya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai badan usaha. Dan mengenai badan usaha yang kami pilih yaitu firma. Mengapa kami memilih firma? Yaitu karena jumlah modalnya yang relatif besar dari usaha perseorangan, sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya. Saya Helpi sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Arya, Dian, dan Faris yang akan menjelaskan materi pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Firma merupakan persekutuan antara seorang dengan orang lainnya, lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagai keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa firma memiliki minimal anggota 2 orang. Orang tersebut yang akan bertanggung jawab terhadap perusahaan dan menyerahkan modal sesuai yang tertera pada akta pendirian firma. Apabila bangkrut, semua orang bertanggung jawab hingga modal pun ikut dipertanggungjawabkan. Nah, kelebihannya, kebutuhan modal mudah terpenuhi, keputusan diambil bersama, maupun mencari kredit dari bank. Kekurangannya, terjadinya perselisihan, pembagian lomba dan rugi diatur dalam perjanjian, keputusan tidak bisa diambil dengan cepat. Demikian pembahasan dari kami, barangkali ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin untuk bertanya, di sini kan kalian memilih jenis Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya, di sini kan kalian memilih jenis usaha firma. Bagaimana cara kalian membagi keuntungannya? Terima kasih. Izin menjawab, saya Parij. Izin menjawab. Izin menjawab, jika memberi modalnya sama, keuntungan yang dibagi juga sama rata. Intinya tergantung dari modal yang diberikan. Apakah puas dengan jawaban? Jika modal awalnya berbeda, maka akan dilebihkan kepada sisi yang memberikan modal yang lebih banyak, keuntungannya juga. Jadi siapa yang memberikan modal lebih besar, maka keuntungan juga berpacu kepada orang yang memberikan modal yang besar tersebut. Apakah puas? Puas, siap, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tepuk tangan ya untuk kelompok 1 ya. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya ke depan. Dan untuk kelompok 1 silakan menanggapi ya, berikan pertanyaan-pertanyaan. Yang sulit ya, berikan pertanyaannya. Saya moderator. Agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator. Di sini kita akan mempresentasikan tentang memilih bentuk badan usaha. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Nilam. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Baik, langsung saja. Kami memilih perusahaan perseorangan, yaitu dengan membangun ruko sendiri. Karena perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang, umumnya memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produknya terbatas, tenaga kerja sedikit, alat produksi dan teknologinya cukup sederhana. Sekian. Langsung saja, ciri-ciri perencanaan perseorangan yaitu proses pendiriannya relatif mudah. Begitu juga pembubarannya. Pemilik perusahaan adalah pemilik usaha adalah individu atau keluarga. Nilai tambahan atau nilai penjualan usaha relatif kecil. Kelebihan ada
Kelebihannya adalah satu, mudah dikenali, dua, bebas bergerak, tiga, rendah pajak, empat, rahasia perusahaan hanya diketahui pemilik, lima, biaya organisasi rendah. Baik, saya akan menjelaskan kekurangannya. Satu, tanggung jawab pemimpin tidak terbatas. Dua, modal terbatas. Tiga, terjaminnya kelangsungan hidup perubahan. Empat, terbatasnya kecakapan pemimpin. Lima, kerugian ditanggung sendiri. Baik, cukup sekian pemaparan materi tadi. Apakah ada yang ditanyakan atau yang tidak dimengerti? Boleh. Sok, silakan. Izin bertanya, jika perusahaan yang kalian pilih bangkrut, apa yang akan kalian lakukan? Baik, izinkan saya menjawab. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Arya. Di sini kami tidak ingin bangkrut, namun ini jikalau perusahaan kami bangkrut, usaha kami bangkrut, kami akan membuat rencana baru, kurangi banyak mengeluh, berpikir positif, mengambil tindakan dengan cepat. Jadi kesimpulannya, ketika bisnis kami bangkrut, kami menghindari terlalu lama bersedih dan kami segera mencoba untuk bangkit kembali. Apakah cukup? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, kegiatan pembelajaran dari awal ya, dari mulai Bapak menampilkan video, kalian menyimak, kemudian Bapak kasih LKPD, kalian berdiskusi, kemudian kalian menyajikan ke depan, ada tanya jawab, sudah selesai ya. Alhamdulillah cukup interaktif juga ya dalam kegiatan diskusinya. Setelah itu Bapak simpulkan ya, Bapak simpulkan dari materi yang kalian diskusikan secara umum. Ini kita ambil kesimpulan bahwa dari masing-masing badan usaha itu mempunyai ciri-ciri dan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Secara umum perbedaan daripada masing-masing badan usaha tersebut ini ada kata kuncinya. Nah, Bapak dari BUMN terlebih dahulu ya. BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Dalam hal ini adalah perusahaan pemerintah pusat ya, yang mempunyai wewenang ya dalam menentukan siapa yang mengelola usaha milik negara tersebut ya.
Jadi dalam hal ini pemerintah pusat itu adalah presiden ya. Nah, sementara kalau BUMD ini yang mempunyai wewenangnya dalam menentukan siapa yang mengelola badan usaha milik daerah tersebut adalah siapa? Gubernur atau pemerintah daerah tingkat kabupaten adalah bupati. Atau ada lagi nih kalau sekarang ya. Saat ini ada badan usaha milik desa. Berarti siapa di sana yang mempunyai wewenang untuk menentukan atau untuk mengelola usaha BUMDes tersebut? Kepala desa, betul ya. Nah, itu lingkupnya tingkatannya tingkat desa. Nah, itu BUMDes ya. Nah, adapun untuk BUMS, nah, sebagaimana kita ketahui bersama kan ada beberapa ya. Satu ada PT. Nah, perbedaannya PT perusahaan perseorangan, firma, CV, dan ada lagi koperasi. Nah, kalau dari badan usaha perseorangan terlebih dahulu ya. Badan usaha perseorangan ini merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh seseorang. Ya, seperti Wafa, Aziz, bisa ya mendirikan suatu badan usaha perseorangan sepanjang Aziz punya kemauan, sepanjang Aziz atau Wafa mempunyai modal untuk membuka usaha tersebut ya. Nah, kemudian kalau firma, nah, itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Misalkan Wafa dan Aziz mempunyai tujuan yang sama, mempunyai visi yang sama dalam menjalankan suatu usaha. Ada kecocokan nih ya, ada kecocokan. Kalau seperti itu, nah ini bisa Aziz dan Wafa tersebut melakukan kerjasama, baik kerjasama secara mengelola usaha maupun kerjasama dalam hal modal. Nah, misalkan modal ada 20 juta. Nah, ya bisa nih 10 juta, Wafa 10 juta, Aziz 10 juta. Nah, terkumpul kan? Nah, itulah kelebihan daripada firma ya. Ketika modal usaha harus 20 juta, sementara kita hanya punya 10 juta, kan bisa bekerja sama dengan orang lain. Terus tadi kan ada pertanyaan dalam diskusi tanya jawab ya. Gimana ini cara membagi keuntungan? Nah, itu sesuai dengan modal yang ditanamkan. Kalau 10 juta kan itu 50% ya. Nah, berarti itu sama nanti keuntungannya ya. Sama berarti 50%. Adapun kalau misalkan Aziz 15 juta sementara Wafa 5 juta, nah itu kan beda lagi presentasinya nanti ya. Harus lebih besar si Wafa karena menanam modalnya 15 juta ya. Untuk CV itu hampir sama dengan firma ya. Dilakukan kerjasama antara 2 orang atau lebih. Cuman yang membedakan kalau CV itu ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Kalau sekutu aktif yang aktif ya menjalankan usaha, ke rumah nggak modal, sudah ke rumah ngajalan kena gitu ya. Nah, itu sekutu aktif. Kalau sekutu pasif hanya menyerahkan modal saja. Tah, modal nambahan di saya ya. Tidak ikut ya dalam mengelola usaha. Cukup nanti ketika ada keuntungan menerima ya keuntungan. Ya tentunya berbeda nanti presentasinya dengan sekutu aktif. Karena kalau sekutu pasif kan tidak ikut langsung menjalankan suatu usaha. Adapun kalau untuk PT itu adalah perusahaan yang modalnya itu diperoleh dari saham. Saham itu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan ya. Nah, seperti PT Indofood, PT apalagi Unilever. Nah, kalau misalkan Aziz punya uang nih ya 1 triliun daripada nganggur ya dina lomari ya, udah beli aja tuh saham PT Indofood atau PT Unilever. Ya. Insya Allah itu akan berkembang dari 1 triliun bulan berikutnya menjadi 1,1 triliun daripada disimpan saja ya. Nah, kemudian kalau koperasi, nah ini koperasi juga sebetulnya suatu usaha yang didirikan oleh beberapa orang sama ya. Nah, cuman kalau koperasi ini biasanya lebih pada berajas kekeluargaan ya.
Jadi di lingkungan-lingkungan tertentu, misalkan instansi sekolah seperti di kita di SMK ya, itu kan ada koperasi SMKN 1 Malausma atau KOSMA ya. Nah, itu kan guru-guru nih bersama TU ya, keluarga besar SMK Malausma untuk bersama-sama menanam modal untuk membuat suatu koperasi. Nah, biasanya koperasi itu adalah keuntungannya SHU, sisa hasil usaha, dan itu diberikannya nanti 1 tahun sekali ya. Nah, itu koperasi. Nah, itulah ya kesimpulan daripada kegiatan diskusi hari ini. Bapak rasa cukup jelas ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberikan refleksi pembelajaran ya. Nanti siapa yang memberikan tanggapan? Ya, udah gini aja cukup menyenangkan. Atau Arya, Cuman koreksinya harus ada koreksi ya. Koreksinya misalkan seperti kemarin-kemarin aja lah, happy lah ya. Ada salah satu dari kelompok tersebut yang kurang begitu aktif ya. Itu aja ya. Oke, nanti Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan merefleksi pembelajaran. Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak ya. Kemudian kalau tidak menyenangkan, apa nih yang dapat tidak menyenangkan tersebut, nanti itu akan Bapak evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya ya. Silakan, ada yang memberikan tanggapan terkait model pembelajaran yang Bapak terapkan pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ya. Baik, menurut saya metode pembelajaran seperti ini sangat menyenangkan. Namun ketika kita sedang berdiskusi, ada saja orang yang tidak ikut berdiskusi, tidak membantu kegiatan berdiskusi ini, Pak. Ada lagi selebihnya? Selebihnya sangat menyenangkan. Ya, terima kasih kepada Ais atas tanggapan dan koreksinya. Alhamdulillah ya kalau memang pembelajaran yang Bapak terapkan ini menyenangkan bagi kalian, tapi tentu tadi ada catatan ya dari saudari Ais bahwa di saat diskusi ini ada salah satu mungkin ya siswa dari masing-masing kelompok yang kurang berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD ya. Dan itu akan menjadi evaluasi Bapak di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya silakan sesuai tadi di awal Bapak sampaikan, setelah pembelajaran selesai Bapak akan memberikan post test ya dengan masuk kalian ke Google Form ya. Baiklah, Bapak akan share linknya, silakan masuk ke Google Form dan mengerjakan 10 soal PG ya. Udah ada linknya? Udah bisa masuk semuanya?
Sudah selesai? Nah ya. Ini satu orang lagi nih belum. Siapa nih yang belum masuk? Oh, Bapak ya, sok. Isi ya. Berapa soal lagi? Dua lagi, silakan. Untuk diisi ya. Ya. Udah ya. Semuanya sudah mengerjakan. Ini alhamdulillah dari 9 siswa yang hadir, ini semuanya untuk pertemuan kali ini sudah mencapai KKM semuanya ya. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya itu ada 2 orang yang harus remedial kan. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini alhamdulillah semuanya sudah mencapai KKM, artinya tidak ada remedial. Yang ada hanya pengayaan ya bagi seluruh siswa yang hadir. Nanti Bapak akan kasih materi-materi di luar pembelajaran untuk menambah wawasan kalian ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran dari awal sudah sampai akhir ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai ya. Untuk itu Bapak akan memberikan materi untuk pertemuan berikutnya. Ulangi, mohon maaf, ulangi. Salah. Tidak, jangan seueuh itu nah gitu. Baiklah anak-anak, alhamdulillah ya. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Dari awal kalian menyimak video, berdiskusi sampai kalian presentasi sudah selesai. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi UMKM ya, yaitu usaha kecil menengah ya, usaha kecil, mikro dan menengah ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup dengan doa KM. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Bagus gitu. Terima kasih pada KM telah memimpin doa. Silahkan istirahat anak-anak ya. Alhamdulillah. Beres ya, itu terakhir. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ya. Jazakallahu yang masuk mudah-mudahan kesayangan sadayana disambi doa ya. Karena ini kan bermanfaat